Walaqad ahlakna lan yakti temen-temen ngerusak sapa ingsun. Walaqad lam itu dinamakan lam ibtida, pendahuluan kata. Lam ibtida lit taukid, untuk mengokohkan, sungguh, juga untuk menguatkan. Berarti ada dua penguat, walaqad dan sungguh-sungguh, gitu ya. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, sungguh dan sungguh. Walaqad lan yakti temen-temen wis ngerusak sapa ingsun. Ini fi'il madhi ya. Kalau qad itu bertemu dengan fi'il mudhari', maknanya litaklil, kadang-kadang. Jadi qad itu kalau berhadapan dengan fi'il madhi, maknanya sungguh-sungguh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sungguh-sungguh salat sudah ditegakkan. Ya. Sudah qad qamatis shalah kok belum datang. Ada yang masih lari-lari. Itu namanya kurang adab. Ya. Mestinya imam belum datang, itu sudah datang dulu. Itu adab namanya. Qad qamatis shalah, salat sudah didirikan, sudah dilaksanakan. Jadi qad itu maknanya sungguh-sungguh. Karena bertemu dengan fi'il madhi qamat. Ya. Andai kata bertemu dengan fi'il mudhari', yakumu, qad yakumu, kadang-kadang, gitu ya. Ini ahlakna ini fi'il madhi, maka sungguh dan sungguh kami telah merusak, ya, menyiksa, gitu ya. Sapa ingsun Allah ma ing pedukuan. Pedukuan itu negeri-negeri. Haulakum kang ana ing kiwa tengenira. Bayane ma itu apa? Minal qura, saking pira-pira pedukuan. Makanya min ini dinamakan min bayaniyah. Menerangkan ma itu apa? Sungguh dan sungguh kami telah merusakkan, kata Allah ya. Kami telah menyiksa negeri-negeri yang ada di sekeliling kamu. Minal qura. Ai min ahliha, tegese saking ahline qura. Yang disiksa itu orangnya. Walaupun negerinya dirusak, itu hakikatnya orangnya yang disiksa itu. Ada banjir bandang, berapa ratus, berapa ribu orang yang harus mengungsi karena rumahnya tenggelam, kan gitu. Itu berarti yang disiksa itu orangnya, bukan rumahnya. Min ahliha. Kasamuda, kaya kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Wa adin, lan kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud kemarin. Wa kaum Lutin, lan kaum Nabi Lut. Itu sudah oleh Allah mereka disiksa karena mereka berdosa, mereka menyembah berhala,
sudah diingatkan oleh Nabi Saleh, Nabi Hud, juga oleh Nabi Lot. Ya, Nabi Lot ini kaumnya berbuat dosa, yaitu laki-laki sama laki-laki homoseksual. Oleh Allah dihancurkan mereka. Itu yang dihancurkan itu orangnya. Walaqad ahlakna maula ma hawlakum minal qura. Sungguh-sungguh kami telah menyiksa orang-orang yang ada di sekeliling kamu, negeri-negeri yang dimaksud adalah penduduknya. Wasarrabna lan bolan baleni mana nih? Wasarrabna lan bolan baleni mengulang-ulang sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat. Karena tegese bolan baleni sapa ingsun al hujaja ing pira-pira hujah. Ya, dalil-dalil. Apa sebabnya mereka itu dimusnahkan oleh Allah? Itu sudah berulang kali dalam ayat Al-Quran itu diterangkan. Al-hujajat ing pira-pira hujah al-bayyinati kang pira-pira pertela. Hujah-hujah yang jelas. Ya, itu sudah kami ulang-ulang. Wasarrabnal ayat. Kenapa kok diulang-ulang? La'allahum yarji'un. Ya. Supaya ya sapa kura penduduk negeri itu iku yarji'una pada bali kabeh. Supaya mereka itu bertobat. Sudah diulang-ulang ayat-ayat Allah dengan jelas. Supaya mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Ternyata banyak yang mengulang lagi perbuatan dosa. Falaula nasarahum. Falaula mongko kena apa? Kok ora. Falaula mongko kena apa kok ora? Kenapa kok tidak? Hala tegese kena apa kok ora? Nasarahum nulungi ing kura. Artinya penduduknya tadi ya. Bidaf'il adzabi kelawan nolak siksa anhum saking kura sapa alladzina berhala. Kenapa berhala-berhala yang mereka sembah kok diam saja, tidak mau menolong mereka, padahal mereka sudah menyembah pagi dan sore, siang dan malam menyembah berhala. Tapi ketika kami musnahkan mereka, kok tidak ada yang menolong? Ittakhadu kang ngalap sapa kura min dunillahi saking liyane Allah. Ai ghairihi tegese liyane Allah ngalap kurbanan ing perabot marek. Kurbanan ing perabot itu alat, perabot marek. Jadi mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu ya bisa mendekatkan dirinya untuk sebagai alat mendekatkan dirinya kepada Tuhan, gitu ya. Kurbanan ing perabot marek mutaqarriban tegese perabot ngarep, perabot marek
ya sapa bihim ya aliha ilallahi mara ilallahi maring Allah. Jadi ada mereka itu yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa yang disembah itu justru berhalanya itu? Ya, kok diam saja berhala-berhala itu, kata Allah. Ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihatan. Tegese sesembahan ma'ahu sertane Allah. Ya. Jadi mereka menyembah berhala itu, maka mereka disebut musyrik karena menyekutukan Tuhan dengan berhala itu. Alihatan ing sesembahan ma'ahu sertane Allah. Wahum utawi ladzina ittakhadhu iku al asnamu pira-pira brahala. Wa maf'ulu ittakhadha utawi maf'ule lapat ittakhadha. Ya, maf'ul daripada ittakhadhu ya. Ittakhadha kang awal, al awala kang awal iku dhamirun dhamir. Ya, mahdhubun kang den buang. Jadi mereka menganggap ittakhadhu itu, menganggap apa? Ya, itu dhamir. Rujuknya maf'ulnya itu adalah dhamir yang dibuang. Ya'udu kang bali apa dhamir alal mausuli ing atase isim mausul. Aihum tegese ittakhadhuhum gitu ya. Jadi kembalinya kepada ladzina itu. Alladzina brahala ittakhadhu kang padha ngalap sapa kura ing ladzina bindunillahi gitu ya. Aihum tegese ladzina ittakhadhu wa korbanan utawi lapat korbanan ya iku asani maf'ul kang kaping pindho gitu ya. Jadi ittakhadhu itu maf'ulnya dua. Yang pertama adalah dhamir rujuknya kepada ladzina, kemudian lapat alihatan lapat korbanan itu maf'ul yang kedua gitu ya. Jadi ittakhadhu itu maf'ulnya dua. Dinamakan fi'il muta'addi. Maf'ulnya dua. Mereka menganggap berhala-berhala itu dianggapnya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi ittakhadahum wa alihatan utawi lapat alihatan iku badalun dadi badal minhu saking kurbanan gitu ya. Kurbanan alihatan jadi badal. Alihatan rupane sesembahan. Jadi lapat alihatan itu badal. Bal dallu anhum bal dallu balik ilang apa ladina ilang ghabu tegese ilang sapa ladina anhum saking ahlu anhum saking ahlul qura ngono.
anhum saking kura ke ahlul kura. Jadi berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu kok tidak ada. Kok tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah, dan berhala itu tidak ada. Bal dallu anhum. Inda nuzulil adzabi, tegese nalikane temurune azab. Ya. Ketika azab itu turun, kenapa berhala-berhala itu tidak datang untuk menolong? Ya, itu kok dianggap sebagai Tuhan. Wa dzalika ibkuhum. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono ngalap brahala. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono ngalap brahala, menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ittikhaduhum, tegese ngalape kura al asnama ing pira-pira brahala, dialap alihatan ing sesembahan, kurbanan, ya rupane perabot marek. Jadi yang demikian itu wadzalika, ya, mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan. Iku ibuhum, gorowane ahli kura. Gorowan, kebohongan. Iku ibuhum gorowane ahlul kura. Kadzibuhum tegese gorowane ahlul kura. Jadi mereka menganggap berhala sebagai Tuhan itu kebohongan. Kenapa kok dianggap kebohongan? Karena berhala itu buatannya sendiri kok disembah. Itu namanya kebohongan. Ibuhum. Wa ma kanu, wa ma lan barang kanu kang ana sapa kura iku yaptaruna gawe-gawe kabeh kebohongan yang dibuat sendiri. Ya. Yukadzibuna, tegese nggoroake sapa ahli kura. Jadi membohongkan perbuatannya sendiri. Wa ma utawi ma. Wa ma lan ma ilian mama. Wa ma lan barang. Ya, ma utawi ma iku masdariyatun, ma masdariyah. Jadi makna barang. Apa yang mereka sembah itu adalah kebohongan, buat-buat, gitu ya. Jadi ma di sini bukan manapi, tapi ma masdariyah, maknanya barang. Apa? Au mausulatun utawa isim mausul, wal aidu utawi dhamir kang bali maring ma iku mahdhubun den buang. Wal aidu utawi dhamir kang bali maring ma, kalau ma mausul ya, iku mahdhubun den buang. Ai fihi tegese ing dalem ma. Wa id syarabna ilaika nafaran minal jinni
Yastami'un al-Qur'an. Ya. Ini sudah titik ya. Masalahnya sudah berbeda. Wadkur lan nuturna sira. Sebutkan. Syarafna tatkalane nyondongaken sapa ingsun. Sarapna sarapna nalika nyondongaken sapa ingsun. Amalna tegese nyondongaken sapa ingsun ilaika maring sira nafaron ing pantan minal jinni saking jin. Sebutkan, terangkan ketika kami, kata Allah, menyuruh jin-jin supaya datang kepada kamu. Pada satu saat Kanjeng Nabi bersama para sahabat berada di sebuah tempat. Kanjeng Nabi membaca Al-Quran. Maka ada jin. Jin itu lewat. Ini suaranya apa? Kok ada suara aneh gitu ya. Kemudian masuk jin itu tadi. Anda siapa? Ya, oleh Rasulullah dijawab, saya adalah Muhammad. Kamu siapa? Kami adalah jin. Gitu ya. Apakah Muhammad yang kami dengar Nabi yang terakhir itu? Iya betul. Saya adalah Nabi yang terakhir. Apa sudah lahir? Sudah, ya saya ini. Ya. Oh, makanya kami tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang ke langit sudah 40 tahun. Gitu ya. Jadi selama Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir ya 40 tahun sebelumnya, sebelum itu jin itu sudah tidak bisa naik ke langit. Jadi sebelum Kanjeng Nabi lahir itu jin-jin itu masih bisa naik ke langit untuk mendengarkan suara-suara malaikat. Jin itu naik. Tapi setelah Kanjeng Nabi lahir sudah tidak bisa. Gitu. Loh, apa sudah lahir? Sudah, ya saya ini. Kanjeng Nabi baru diangkat menjadi Nabi. Kanjeng Nabi sudah 40 tahun. Gitu. Ya, akhirnya jin tadi itu ya, masuk Islam. Gitu. Itu Allah yang membuat. Gitu. Gitu. Maka dalam Al-Quran ada surat namanya surat jin. Surat jin. Di Mekah itu ada tempat ya yang disebut dengan masjid jin. Ya tidak besar masjidnya itu seperti mushola kita itu. Dan di dekat pasar. Saya dulu itu ngira masjid jin itu masjid yang sepi, jauh dari kota. Dan wingit. Wingit itu mengerikan, namanya masjid jin. Ternyata tidak. Nah ini masjid jin. Ya. Jadi kan Nabi waktu itu ada di situ. Maka dibangunlah masjid namanya masjid jin. Waktu Kanjeng Nabi bertemu dengan jin itu tadi. Iya. Setelah jin-jin itu diislamkan oleh Rasulullah diberi tugas. Kalau gitu kamu saya beri tugas untuk mengislamkan teman-temanmu. Gitu ya. Siap. Mereka kembali mengajak teman-temannya masuk Islam.
bahwa sekarang telah lahir seorang nabi, nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Mereka ada yang masuk Islam, ada yang tidak, jin itu ya. Yang masuk Islam yaitu sama dengan manusia, nanti sama masuk surga. Tapi bagi yang kafir ya sama dengan manusia yang kafir. Ya, maka setan yang jin yang kafir itu dinamakan setan gitu ya. Jadi setan itu adalah jin yang kafir. Gitu ya. Sedangkan jin yang Islam ada. Ya, itu yang jin-jin yang Islam itu nanti masuk surga. Gitu ya. Jadi khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka ibadah menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi jin dan manusia itu. Tapi ada yang kafir tadi itu. Ya, yang kafir namanya setan. Lah manusia itu juga ada manusia dapat manusia setan, gitu ya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada setan manusia, ya orang kafir itu. Harus hati-hati itu. Ya. Jadi di sini Allah mengingatkan Kanjeng Nabi supaya menerangkan. Wadkur id sarafna ilaika nafaran minal jinni nasibin, tegese jine tanah nasibin, bil Yamani ana ing negara Yaman. Jadi di Yaman itu ada suatu daerah namanya daerah Nasibin, itu penduduk jin itu ada di situ. Itu yang datang kepada Kanjeng Nabi ketika lewat itu bil Yamani ana ing tanah Yaman. Jinni Nainua utawa jine tanah Nainua, nama negeri ya. Nama daerah. Jadi ada jin dari Yaman atau jin Nainua. Ya. Jin itu alamnya lain dengan alamnya manusia. Oleh Allah jin itu diberikan alamnya alam jin. Gitu ya. Maka tidak sama dengan alamnya manusia. Gitu. Mereka punya alam sendiri. Maka pada saat orang masuk ke alam jin, maka dia tidak nampak gitu, orang itu. Ketika Kanjeng Nabi akan dakwah kepada jin-jin, Kanjeng Nabi membuat lingkaran. Yaitu para sahabat diperintah supaya tidak keluar dari lingkaran ini. Ya, ketika Kanjeng Nabi masuk ke dalam alam jin, para sahabat tidak boleh keluar dari lingkaran. Sebab kalau keluar hilang, berarti masuk ke alamnya jin. Kanjeng Nabi hilang. Kanjeng Nabi hilang, benda ada. Kemana? Masuk ke dalam alam jin tadi itu. Gitu ya. Ya. Jinni nasibin bil Yaman al jinni Nainwa. Wa kanu lan ana sapa jin iku sabatan wong 7. Au tisatan utawa wong 9. 7 orang atau 9 orang. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam iku bibatni nakhlil ana ing jurang tanah nakhl. Ya, pada saat itu Kanjeng Nabi berada di batni nakhlil. Jurangnya tanah nakhl. Ya di Mekah, di Mekah. Sekarang sudah ramai dekat pasar. Yusolli hale salat sapa Kanjeng Nabi bi ashabihi serta para sahabat Kanjeng Nabi al fajra ing salat subuh. Jadi ketika Kanjeng Nabi salat subuh bersama para sahabat berada di tempat itu batni nakhlilnya, maka datanglah jin tadi itu. Jin itu lewat pada saat itu, yaitu jin yang dari Yaman atau jin dari Nainwa. Rawahu ngeriwayatake ing hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Jadi hadisnya sahih. Maka dibangunlah di tempat itu sebuah masjid namanya Masjid Jin. Kalau para santri nanti pada satu saat bisa melaksanakan haji atau umroh, minta supaya diantarkan, ditunjukkan Masjid Jin itu di mana. Biasanya para jamaah ada program ya untuk ziarah ke ziarah tempat-tempat bersejarah itu ya. Jadi kalau di Mekah itu ziarah ke Arafah, ya ziarah ke Mina, ziarah ke Hudaybiyah, ziarah ke tempat-tempat bersejarah itu ya. Termasuk juga ke Gua Hira, Gua Tsur, ya. Jadi para jamaah itu biasanya diajak, sudah ada programnya kemana saja. Kemudian ada yang menerangkan, namanya mutawib, itu yang memberikan keterangan. Para bapak, para ibu, inilah namanya Gua Hira. Kemudian turun dari bis, ada yang mendekat melihat Gua Hira, di mana Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Gua Hira. Kemudian datang lagi, bapak ibu inilah namanya Gua Tsur, di mana Kanjeng Nabi waktu itu sembunyi ketika akan berangkat menuju ke Madinah hijrah. Ya, kemudian ada gunung. Di atas gunung itu ada tugu, ada tugu putih. Diterangkan, Bapak Ibu, inilah namanya Jabal Rahmat. Itu Jabal Rahmat, di sana ada tugu. Di atas gunung itu ada tugu putih. Itulah tempatnya ketika Nabi Adam ya bertemu dengan Ibu Hawa, itu ya. Itu di Arafah. Itu ditunjukkan di tempat-tempat itu. Yang menunjukkan itu namanya mutawib, karena kita belum pernah tahu, maka diberikan penjelasan. Gitu ya. Yaitu anak-anak atau teman-teman kita yang ada di Mekah yang menjadi mukimin, itu biasanya tugasnya menjadi mutawib. Setiap bis itu ada mutawib untuk menerangkan tempat-tempat bersejarahnya. Bapak Ibu, inilah yang dinamakan Masjid Jin. Ya dulu Masjid Jin kok rame di tepi pasar, dekat pasar. Saya kira Masjid Jin itu masjid yang mengerikan, tidak ada jamaahnya kecuali jin. Ternyata tidak, itu hanya sejarah saja. Dulu itu Kanjeng Nabi ada di situ bersama para sahabat ini. Ya, salat subuh itu hadisnya sahih
riwayat Imam Bukhari Muslim. Yastami'unal Qur'an, yastami'una hale krungu, ngrungokake. Kalau istama'a itu namanya faidah thalabiyah. Kalau sami'a mendengar, kalau istama'a mendengarkan. Istama'a yastami'u, mendengarkan. Yastami'una haling ngrungokake sapa jin Al-Qur'ana ing Qur'an. Falamma hadaruhu ansitu, ya. Falamma hadaruhu, mongko tatkalane hadir sapa jin ya ing Qur'an, qalu ngucap sapa jin, ai qala tegese ngucap sapa ba'duhum, setengah jin libatin maring setengah. Apa katanya? Asitu ngrungokno sira kabeh, dengarkan. Isghal tegese nenglengno sira kabeh li istimaihi krana ngrungokake Quran. dengarkan. Kita kok mendengarkan suara yang aneh ini apa? Ternyata Al-Quran gitu ya. Ya, ini bukan surat jin tapi surat Al-Aqab. Ada lagi surat namanya surat jin. Falamma qudiya, mongko tatkalane wis rampung. Faragha tegese wis rampung. Ya. Furiga, buatan faragha tapi furiga. Falamma qudiya, mongko tatkalane wis rampung. Furiga tegese den rampungake apa min qiraatihi saking maca Quran, walau mongko bali sapa jin setelah selesai mendengarkan Al-Quran ya dah. Kemudian mereka setelah masuk tadi itu ya, akhirnya masuk Islam, kemudian mereka kembali raja'u ya, mongko bali sapa jin ila qaumihim maring kaum jin mundzirina hale meden-medeni kabeh, artinya memberikan peringatan kepada temannya kaumnya supaya mereka masuk Islam. Mukhawifina tegese meden-medeni kabeh kaumahum ing kaum jin, meden-medeni al-adzabah ing siksa, illam yu'minum lamun ora iman sapa kaum. Gitu. Jadi mereka berdakwah mengajak teman-temannya supaya iman Islam. Gitu. Wa kanu lan ana sapa kaum iku Yahudan, agama Yahudi. Pada saat itu kaumnya beragama Yahudi, kemudian diajak masuk Islam. Maksudnya begitu. Waqad aslam, lan teman-teman wis manjing Islam sapa jin. Mereka masuk Islam oleh Rasulullah diislamkan. Kemudian oleh Rasulullah diperintah supaya disampaikan kepada kaumnya, gitu ya. Kemudian mereka berdakwah. Jadi ada ulamanya juga, jin itu. Jin itu punya ulama jin. Tapi jin itu adalah setara wataknya jin itu lebih jelek dibanding dengan manusia jin itu. Jadi walaupun sudah Islam itu masih suka mengganggu. Jadi wataknya tidak baik. Karena itu
kita tidak perlu berkenalan dengan jin karena tidak baik gitu ya. Mereka itu wataknya lain. Orang yang berteman dengan jin seringkali dikecewakan gitu ya. Jadi mereka masih suka mengganggu orang, itu jin itu ya. Ada jin itu yang suka mencuri, nyolong. Kemudian ada kiai itu mendapatkan hadiah dari muridnya itu jin. Jadi ada kiai yang punya santri seperti di Pondok Gading. Pondok Gading itu dulu waktu Mbah Yai Ismail itu santrinya itu 2 macam gitu. Di Pondok Gading itu dulu santrinya itu ada sebagian manusia santri seperti kita semua ini, sebagian lagi itu seperti jin ngaji ikut ngaji. Gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Mulai zaman Romo Kyai Yahya, jin-jin itu sudah tidak boleh lagi. Dulu gitu. Ya itu. Mereka itu wataknya jelek. Ada santri itu yang oleh jin itu diangkat waktu tidur diangkat dipindah ke jeding. Jadi tidurnya di jeding itu. Dia sering diganggu. Gitu ya. Itu ada kiai yang punya santri jin. Oleh santrinya itu kiai itu tadi diberi apa namanya? Sajadah kulit kambing. Itu kulit kambing itu warnanya kan bagus ya. Kelirnya itu kambing. Ya, kelirnya bagus ya. Terus ada tamu. Tamu itu melihat Yai itu kok memakai sajadahnya bagus kulit kambing. Dia itu melihat saja. Oleh Pak Yai ditanya, kenapa sampean kok memandang kulit ini? Ini dulu kambing saya Yai. Gitu. Jadi kambingnya dicuri oleh jin itu. Dan disembelih, kulitnya dikasihkan kiai, kan kurang ajar itu. Gitu. Oleh kiai dipakai sholat, ditengerin oleh ini dulu kambing saya itu. Gitu. Jadi jin itu nakal. Oleh karena itu, Romo Kyai Yahya mengatakan kita tidak usah berkenalan dengan jin. Gitu ya. Bapak ada orang berkenalan dengan jin ini. Akhirnya tertarik dengan wanita jin. Cantik, akhirnya dinikahkan. Ada yang seperti itu. Ya. Agamanya Yahudi waktu itu ya, mereka belum beriman dan agamanya Yahudi, sedangkan jin-jin yang menghadap kepada Rasulullah 7 atau 9 orang tadi itu semuanya sudah Islam. Kaum ngucap sapa kaum, sapa jin, ya kaum mana, he kaum ingsun, inna satune ingsun, iku sami'na krungu sapa ingsun, kitaban ing kitab. Saya telah mendengarkan sebuah kitab, huwa utawi kitab, iku Al-Qur'anu Qur'an. Saya telah mendengarkan Al-Qur'an. Unzila kang den turunake apa Quran memba'di Musa saking sause Nabi Musa. Katakanlah Nabi Musa dulu kan kitabnya kan Taurat. Ya sekarang sudah ganti kitab yang baru namanya Quran ya. Musaddiqan ya.
hale benerake ya kitab Quran itu membenarkan 5 maring kitab baina yadaihi kang ana ing ngarepe kitab. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan Taurat. Itu ya. 5 musaddiqan 5 baina yadaihi. Ya. Tuqaddimuhu. Tegese ndingini apa ma ing kitab Taurati kayak kitab Taurat. Ya. Saya telah mendengarkan Al-Qur'an yang isinya Al-Qur'an itu membenarkan Taurat. Dan sekarang agamanya sudah bukan agama Yahudi. Ayo sekarang masuk Islam, gitu ya. Yadi kang nuduhake apa kitaban ilal haqi maring perkara kang bener. Saya mendengarkan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an mengajak supaya kita itu masuk Islam. Ilal haqi maring perkara kang hak al-islami tegesi agama Islam. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dituruni Al-Qur'an itu. Al-Islami tegesi Islam. Wa ila tariqim mustaqim. Wa ila tariqin lan maring dalan mustaqimin kang jejeg. Ayat tariqihi tegesi dalane Islam. Itu ya. Jadi mereka berdakwah kepada teman-temannya diajak supaya masuk Islam. Itu ya. Karena mereka sudah mendengarkan Al-Qur'an. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Jadi ini dakwahnya Jim kepada teman-temannya. Ya qaumana hai kaum ingsun ajibu padha nyembadhanana sira kabeh da'iyallahi ing juru pengundange Allah. Juru pengundang itu kan Nabi Muhammad itu namanya juru pengundang. Dai orang yang mengajak, dai Allah. Muhammadan rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli alal Mustafa Syafi'il anami liyaumil wafa wa sallim alaihi kama yambaghi salatan daimatan antal munadi. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah munadi. Ya, orang yang mengajak, disuruh oleh Allah mengajak manusia. Ya, da'iyallahi, ya, juru pengundangnya Allah. Ya ilal imani maring iman. Wa aminu lan iman sira kabeh bihi maring Nabi Muhammad. Jadi kalau membaca syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Sebab tidak ada Tuhan selain Allah. Terus wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dinamakan syahadat Rasul. Ya. Jadi syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Mengajak ya orang untuk beriman pada Nabi Muhammad. Gitu ya. Wa aminu bihi. Kalau kamu mau beriman ya kepada Nabi Muhammad ya yaghfir mongko ngapura
sapa Allahu Allah lakum marang sira kabeh. Ya, jadi kalau beriman pada Nabi Muhammad oleh Allah diampuni. Lakum marang sira kabeh min dzunubikum ing pira-pira dosanira kabeh. Ya. Kalau dari kalangan manusia, orang Yahudi itu yang masuk Islam pertama adalah namanya Abdullah itu ya. Itu orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini punya keponakan 2 orang. Ya, Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi. Setelah dia masuk Islam di Madinah ya, dia memanggil 2 orang keponakannya yang masih beragama Yahudi. Wahai keponakanku, sekarang ini sudah ada nabi yang baru, dan itu sudah sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Kamu kan mendengar, kamu kan membaca dalam Taurat itu. Oleh karena itu marilah kita beriman. Ya, keluar dari Yahudi, masuk Islam. Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, yang sudah jelas dia itu adalah nabi yang diterangkan dalam kitab Taurat itu, selamat. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, tidak beriman dan pada Nabi Muhammad, celaka kamu. Ternyata 2 orang ini, yang satu masuk Islam, yang satu tetap kafir. Itu ya, ini Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini, itu ada ceritanya begitu. Itulah. Jadi kalau orang itu dapat hidayah, gampang aja masuk Islam. Tapi kalau tidak dapat hidayah, tidak bisa. Gitu ya. Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu orang yang paling keras di Mekah waktu itu, yaitu Abu Jahal dan Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi berdoa. Ternyata yang diberi hidayah oleh Allah adalah Umar. Ya, Umar bin Khattab itu orang yang keras masuk Islam. Abu Jahal tetap kafir. Itulah. Maka kita wajib bersyukur alhamdulillah bahwa kita ini oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang yang beriman Islam. Jin juga begitu sama. Jadi, apabila kamu mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya, maka kamu selamat. Ya. Dosamu diampuni. Yaghfir lakum. Berapapun dosamu oleh Allah diampuni. Min dzunubikum ing pira-pira dosana ira kabeh. Ai ba'daha tegese setengah dzunub. Jadi ada dosa yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Karena min itu min litab'id sebagian. Laku min dzunubikum. Min tab'id ya, bermakna sebagian. Kenapa? Li'anna minha. Karena setuhune iku setengah sanging dzunub al-madzalimah ana pira-pira penggawe dolim. Kalau dosa itu berbuat dolim, yaitu orang berbuat dosa kepada orang lain, itu tidak akan diampuni. Itu namanya dolim. Maka kita jangan sampai berbuat dosa kepada orang lain. Itu namanya dolim. Jadi kalau orang itu tidak mau mengampunkan, Allah tidak akan mengampunkan. Gitu ya. Maka harus hati-hati. Ngakali orang, itu namanya dolim. Mengambil hak milik orang lain. Itu Allah tidak akan memaafkan. Jadi yang dimaafkan itu adalah dosa-dosa
yang langsung kepada Allah, ya diampuni. Tapi dosa zalim tidak. Wala tughfaru, lan ora den ngapura apa madzalim illa kejaba birida ashabiha, kelawan ridane pira-pira wong kang duweni madzalim, kecuali oleh orang yang disalahi itu diampuni, maka oleh Allah diampuni. Maka nanti ketika akan masuk surga, orang itu akan masuk surga, fulan misalnya, maka diumumkan dulu kepada orang banyak, ini fulan akan masuk surga. Apakah ada di antara kamu sekalian yang punya masalah misalnya dengan dia? Udah ada angkat tangan. Ya Tuhan, dia dulu punya hutang pada saya, belum dibayar. Itu namanya perbuatan zalim. Ya, maka mereka minta supaya utangnya dibayar. Nah, pada saat itu sudah ada uang, di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada pahala. Mereka punya pahala. Maka pahalanya itu diambil untuk diberikan pada orang yang didalimi tadi. Itu ya. Bagaimana sudah ada lagi yang, ya Tuhan, saya dulu pernah ditempeleng. Saya merasa sakit saya. Minta ganti rugi, diambilkan lagi pahala. Bagaimana sudah? Ternyata ada lagi. Banyak kesalahannya. Bahkan Kanjeng Nabi nerangkan ada orang yang pahalanya habis gara-gara banyak dosanya kepada orang lain. Ya toh? Banyak orang yang disalah itu. Akhirnya pahalanya habis. Setelah habis pahalanya, ternyata masih ada lagi yang menuntut. Ya Tuhan, saya dulu pernah, ya toh, dia itu punya pinjaman tidak dikembalikan pada saya Tuhan. Padahal sudah dapat punya pahala. Akhirnya apa? Dosanya orang yang disakiti atau dipinjami barangnya belum dikembalikan tadi itu, ya dosanya diambil diberikan pada orang ini. Pahalanya sendiri habis, harus menanggung dosa orang lain. Itulah namanya bangkrut. Kanjeng Nabi bertanya, ya, nah orang bangkrut itu siapa? Yang dinamakan orang yang muflis. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta ya Tuhan, ya Rasul. Kanjeng Nabi tanya pada sahabat, tahukah kamu siapa muflis? Yaitu orang yang tidak punya harta. Oleh Kanjeng Nabi dijawab, oh bukan itu. Yaitu nanti hari kiamat itu ada orang yang pahalanya habis gara-gara dia itu banyak dosa kepada orang lain. Kemudian dia harus menanggung dosanya orang lain. Pahalanya sudah habis. Itu namanya muflis. Akhirnya tidak bisa masuk surga. Tidak jadi masuk surga. Masuk neraka. Itulah ya. Maka jangan dianggap dosa kepada orang lain itu enteng. Gitu. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni kita. Allah Maha Pemaaf. Tapi kalau manusia, waduh, angel. Manusia dimintai maaf itu kadang-kadang abot. Tolonglah aku dimaafkan kesalahan saya, tidak ada maaf bagimu. Waduh, itu manusia ya. Ya, itulah sebabnya orang tua-tua kita mengadakan acara namanya halal bihalal, gitu ya. Kalau sudah hari raya, maaf ya. Itu namanya halal bihalal itu untuk saling memaafkan. Itu penting sekali. Jangan dianggap enteng. Itu ya. Setelah puasa Ramadan sudah diampuni dosanya kepada Allah, ada puasa Ramadan habis dosanya. Lah sekarang tinggal dosa kepada manusia. Hari raya itu minta maaf, gitu. Itu namanya halal halal, gitu. Jadi di sini diterangkan bahwa dosa yang diampuni oleh Allah itu hanya
sebagainya. Itu dosa kepada Allah. Sedangkan dosa madzalim, ya dah, dosanya zalim pada orang lain itu tidak bisa diampuni illa biridha ashabiha. Gitu. Kanjeng Nabi pada pada haji wada itu mohon pada Allah di Arafah, ya Allah ampunilah dosa umatku semuanya. Oleh Allah dijawab, ya saya ampuni kecuali dosanya zalim tadi itu. Oleh Allah ya tidak diampuni kecuali dosanya zalim. Jadi satu dengan yang lain. Kanjeng Nabi nangis. Ya, setelah nangis, kemudian setelah menuju ke Mina, ada di Musdalifah, kanjeng Nabi doa lagi, ya Allah, ampunilah semua dosa umatku. Ya, kemudian oleh Allah dijawab, ya, saya ampuni. Gitu. Jadi dosanya zalim itu juga diampuni. Tapi ada proses, gitu ya. Bagaimana prosesnya? Ya, maka kanjeng Nabi itu tertawa. Pada saat itu kanjeng Nabi tertawa sendiri. Oleh Sayyidina Umar ditanya, ya Rasul, panjenengan tadi kok tertawa? Gitu. Setelah menangis kok tertawa? Iya, pada saat kanjeng Nabi menangis itu karena doanya tidak dikabulkan. Kanjeng Nabi ingin umatnya diampuni semua dosa. Oleh Allah dijawab, saya ampuni, tapi dosanya zalim tidak bisa diampuni. Nangis. Oleh karena kanjeng Nabi nangis, kemudian oleh Allah diampuni. Ya sudah saya ampuni. Tapi ada proses. Prosesnya bagaimana? Kanjeng Nabi melihat namanya semacam prahmen. Ada prahmen. Ada orang dua orang ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang satu ini bulana ya. Ya Allah, saudara saya ini punya salah pada saya. Tolong saya diadil ya Tuhan. Ya, kemudian oleh Allah diperintah, ya kamu punya salah kepada ini, ya kamu bayar. Kamu dulu punya utang belum dibayar, ya bayar. Kemudian orang ini ya Tuhan, saya tidak bisa membayar, gitu ya. Saya tidak bisa membayar, ya Tuhan, gitu. Nah, kemudian oleh Tuhan orang ini dikatakan, bagaimana kamu, saudaramu tidak bisa bayar lagi. Ya kalau begitu Tuhan, dia tidak bisa bayar hutang kepada saya. Ya dosa saya saja, supaya diambil diberikan pada orang itu. Kanjeng Nabi nangis. Gitu ya. Melihat fragmen seperti itu di hadapan Tuhan, nangis saja. Setelah itu Allah kan maha adil. Maka dalam Asmaul Husna itu ada namanya Muqsit. Ya Muqsit, Allah itu maha adil dan Allah itu bisa memberikan jalan keluar. Gitu ya. Melihat ke atas. Ternyata dia melihat surga. Di surga itu ada sebuah istana yang dibuat dari emas. Dilihat, ya Allah, surga seperti itu. Ada istana yang dibikin dari emas dan permata yang luar biasa indahnya. Itu milik oleh Allah ditanya, kamu melihat apa? Saya melihat surga Tuhan. Bos, ya di sana ada sebuah istana yang dibikin dari emas. Ya,
itu milik siapa ya Tuhan? Itu milik orang yang bisa membeli. Siapa Tuhan yang bisa membeli istana dari emas? Siapa dia? Kamu juga bisa. Bagaimana Tuhan caranya? Ampuni dosamu, teman ini. Oh ya sudah Tuhan, semua dosanya saya maafkan ya Tuhan. Ya, kesalahan apapun, utangnya sudah minta. Jadi baru Tuhan kata illa kecuali birida ashabiha. Kalau sudah yang punya madzalim ridha oleh Allah diampuni gitu. Itu namanya fragmen. Cerita semacam itu perlu ya. Kalau kita mungkin ceramah, makan ya disampaikan itu cerita hadis ya seperti itu. Maka Kanjeng Nabi pada waktu itu tertawa gitu ya. Setelah diampuni dosanya orang yang disalahi tadi itu, orang yang yang disalahi itu memaafkan itu, kemudian diampuni dosanya, ini Kanjeng Nabi tertawa. Ya, ketika Kanjeng Nabi tertawa ini, ya Kanjeng Nabi melihat iblis itu nangis, golong komeng, gitu. Menangis. Maka ketika Sayyidina Umar tanya, kenapa panjenengan tadi itu kok menangis? Setelah itu panjenengan kok tertawa? Kanjeng Nabi cerita, gitu ya. Kanjeng Nabi melihat fragmen seperti itu. Melihat iblis itu nangis, golong komeng, sampai tanah itu diurus kepalanya itu. Gitu ya. Itu jadi dosa terhadap manusia itu lebih berat diampuni daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa pada Allah, kita sholat subuh berjamaah, kita ngaji seperti ini sudah diampuni dosa. Tapi kalau dosa kepada manusia, ini harus hati-hati ya. Jadi illa birida ashabiha wa yujirkum lan nyelametake sapa Allah ing sira kabeh min adzabin alimin saking siksa kang den larani. Muklamin tegese den larani. Ya siksa yang sangat pedih itu kalau orang itu sudah diampuni dosanya, gitu ya. Waman la yujib da'iyallahi walaysa bimu'jizin fil ardi. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Falawla nasarahum walladzina takhadu min dunillahi qurbanan alihah bal dallu anhum wa dzalika ibkuhum wa ma kanu yaftarun. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu
ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adzabin alim. Sadaqallahul adzim. Saya ulangi pengumuman bahwa pada minggu depan, apakah hari Sabtu atau Minggu, saya akan memberikan ijazah 3 buah kitab. Yang pertama adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ya. Dan syarahnya namanya Al-Majalisus Saniyah, sekarang ini dibaca oleh Ustadz Yakin ya. Ya, itu syarahnya, syarah Arba'in. Karangan Imam Pasani, ulama besar. Jadi hadis 40 itu diberi syarah. Ya, namanya kitab salah Al-Majalisus Saniyah. Saya sudah mendapatkan ijazah dari almarhum Romo Kiai Yahya, guru saya. Kemudian yang kedua adalah Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin ini juga isinya hadis-hadis secara tekstual. Ya. Riyadhus Shalihin ini juga kitab yang sangat penting untuk kita miliki, gitu ya. Para sufi, para ulama tasawuf menganjurkan kita supaya membaca kitab Riyadhus Shalihin. Orang yang membaca Riyadhus Shalihin hatinya akan menjadi bersih. Orang itu menjadi orang baik. Udah. Itu juga karangan Imam Nawawi. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini juga karangan Imam Nawawi. Zikir-zikir apa yang dibaca. Ya, setiap kita menghadapi masalah, doa harian, ya doa-doa yang sangat penting, zikir-zikir itu disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar ini, penting sekali ya. Itu juga saya sudah mendapatkan ijazah dari almarhum Romo Kiai Yahya. Maka 3 ini akan saya ijazahkan kepada para santri. Maka bagi yang sudah punya kitab supaya disiapkan. Nanti akan saya bacakan yang akhir. Ya, jadi dengan niat hataman untuk didoakan. Paling tidak mendapatkan barokahnya hatam kitab itu. Walaupun belum bisa membaca, mungkin pada satu saat yang belum punya kitab akhirnya punya kitab, tapi sudah diberikan ijazah. Ya. Kitab 3 ini Arba'in An-Nawawiyah, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Al-Adhkar Nawawi. Yang sudah punya silakan disiapkan kitabnya, nanti saya bacakan. Kemudian nanti setelah diberikan ijazah akan diberikan sertifikat. Sekarang sertifikatnya sudah saya siapkan. Anda menyerahkan namanya, siapa namanya, ya, nama Anda masing-masing, bin siapa orang tuanya. Itu namanya siapa, bin siapa.
nanti tinggal diisikan, nanti berarti sudah mendapatkan ijazah dari saya ya. Insyaallah minggu yang akan datang. Demikian cukup satu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqatan yaqina. Allahumma ij'alna aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana